Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معاشر المسلمين والمسلمات sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah sanggup kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kita rasakan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang senantiasa bersyukur ialah Allah senantiasa menambah dan menambah nikmat itu. Baik menambah kuantitasnya, terlebih-lebih lagi menambah kualitasnya. Demikian juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita kepada beliau menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita meneruskan bacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang al-ikhlas wa ihdarun niyah. Babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jamil a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat di semua perbuatan dan di semua perkataan, baik perkataan atau perbuatan yang barizah, yang nampak, ataupun perbuatan yang disembunyikan, ya. Pada hadis berikutnya, yakni tentang ini hadis dari wa an ummil mu'minin, dari Ummul Mukminin. Ini gelaran bagi istri-istri Nabi. Ummu Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin yang bergelar Ummu Abdillah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau bergelar Ummu Abdillah? Padahal beliau nggak punya anak, ya. Jadi istri Nabi namanya Aisyah tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok digelar sebagai Ummu Abdillah? Ini karena beliau, Aisyah ini, mengangkat putra dari Asma, pasangan Asma dan Zubair, menjadi anak angkatnya, ya. Jadi ada anak angkatnya bernama Abdullah, jadi keponakannya, ya. Maka dia digelar sebagai Ummu Abdillah, ibunya Abdullah.
Lah kok digunakan kata ummu di sini ibu padahal bukan ibu kandung. Ya, memang biasa dalam Arab itu kata ummun tidak selalu bermakna ibu kandung ya. Tapi mungkin punya sifat seperti sifat ibu kandung yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik, menyayangi, memberi makan dan sebagainya. Demikian juga dengan abu, bapak. Memang secara letter-let bermakna bapaknya. Jadi misalnya saya punya anak namanya Asim, Abu Asim, jadi saya bapaknya Asim. Tapi tidak selamanya Abu ini bermakna bapak. Ya, contohnya Abu Hurairah. Hurairah kan anak kucing. Ya maksudnya Abu Hurairah bapaknya kucing, gitu kan? Tidak mungkin. Nah, tentu di sini adalah seorang laki-laki yang punya sifat penyayang, suka menyayangi anak kucing. Ya. Jadi tidak selamanya Abu bermakna bapak. Kandung, tapi juga bisa paman juga bisa dipanggil juga dengan abu. Ya. Qalat Aisyah berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata atau yaghzu jayzunil Ka'bata. Nanti ada suatu masa Ka'bah ini akan diserang oleh jayshun, oleh sekelompok pasukan. Nah, kalau dulu kan pernah ya pada masa menjelang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ashabul Fil itu menyerang Ka'bah. Tapi belum sampai Ka'bah, Allah sudah mengirimkan farsalan tayran ababil, ya burung-burung ababil yang menghancurkan mereka. Nah, kalau di sini dari beberapa syarah yang ada menerangkan yaghzu jayshun al-Ka'bah ini adalah nanti pada suatu waktu yang akan datang. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk melihat masa depan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Tentu ini atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pasukan ini akan menyerang Ka'bah. Kapan peristiwanya? Wallahu a'lam. Ya. Ya wallahu a'lam. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi ketika pasukan itu berada di sebuah tempat yang lapang, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan pasukan ini, ya, bi awwalihim wa akhirihim, dari pasukan yang paling depan dan yang paling belakang. Jadi katakanlah mungkin pasukannya panjang ya, mungkin ada berapa ratus meter panjangnya, rombongan-rombongannya itu iring-iringannya, ya, itu pasuk dari rombongan awal sampai yang paling akhir itu Allah tenggelamkan. Nah, maka qalat bertanyalah Aisyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Saya bertanya kepada Nabi, bagaimana ini Rasulullah? Mereka ini akan ditenggelamkan, dari orang yang terdepan sama yang paling belakang itu ditenggelamkan. Sementara di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah di antara mereka ini, di antara pasukan awal sama akhir ini, itu aswaquhum, ya, ada pasar-pasar. Maksudnya gini, mungkin rombongan ini panjangnya katakanlah misalnya 1 kilo gitu ya. Nah, terus di antara awal sama akhir ini tentu ada penduduk setempat di situ, ya, ada mungkin pasar-pasar di situ. Wa man laysa minhum, dan orang-orang yang bukan dari golongan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah ini. Ini bagaimana? Kok yang dihancurkan semuanya? Ya, kok tidak pilih-pilih saja yang punya niat buruk tadi? Nah, maka Nabi SAW menjawab kegelisahan dari itu pertanyaan dari Aisyah ini, bahwa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya betul, memang yang dihancurkan itu semua pasukan itu,
Tetapi ketika mereka dibangkitkan, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya. Tapi mereka nanti ketika dibangkitkan itu berdasarkan niatnya. Ya. Tentu saja ya, misalnya misalnya kita pergi ke sebuah tempat. Tempat itu katakanlah misalnya tempat itu tergolong tempat maksiat. Terus tiba-tiba bangunan runtuh. Ya. Bangunan runtuh. Padahal orang ini mungkin ada orang baik datang ke tempat itu, lalu bangunan itu runtuh, lalu seisi bangunan itu mati, tewas. Padahal yang masuk dalam bangunan ini tidak semuanya punya niat untuk bermaksiat. Tapi di antara mereka mungkin ada yang ingin mencari temannya supaya dikeluarkan dari tempat maksiat itu. Ibaratnya misalnya seperti kapal tenggelam, ya. Ingat Tampomas tahun 85 atau 83 itu ya. Tampomas tenggelam. Tentu di atas kapal ini bermacam-macam orang di dalamnya ya. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada macam-macam dalamnya. Nah, tentu tidak berarti bahwa ketika kapal ini tenggelam maka semuanya akan menjadi ahli nar, tidak. Nah, tentu di sini akan kembali kepada amalnya masing-masing ya. Maka sudah katakan tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Maka nanti ketika mereka dibangkitkan tergantung niatnya. Jika niatnya baik, tentu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang niatkan, dan jika niatnya buruk maka ia akan mendapatkan keburukan dari seperti yang ia rencanakan dan ia kerjakan. Muttafaqun alaih. Nah, jamaah dirahmati Allah Taala, di antara faedah dari hadis ini ialah bahwa kita memahami bahwa Nabi SAW itu memiliki atau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat masa depan. Beliau kadang menyampaikan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi tapi terjadi pada masa yang akan datang. Inilah di antara tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan tukang sihir ya, bukan tukang ramal, tidak. Tapi benar-benar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kita meyakini itu. Dan banyak sekali dalam Al-Quran ya kejadian-kejadian yang belum terjadi pada masa Nabi sudah menyampaikannya atau Al-Quran telah menyampaikannya. Kemudian yang kedua ialah bahwa memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Ka'bah nantinya akan mengalami kehancuran. Ya, Ka'bah akan mengalami kehancuran. Ya. Dan menurut salah satu keterangan itu yang akan menghancurkan Ka'bah adalah orang dari Al-Habasyah. Ya, Al-Habasyah. Maka mungkin pasukan ini salah satu di antara yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi tidak kesampaian. Ya, tidak kesampaian. Kemudian yang ketiga ialah di antara faedah yang kita bisa dapatkan yakni bahwa kita di dalam memilih komunitas atau memilih kelompok atau jamaah atau grup ya, itu harus berhati-hati dalam memilih teman, termasuk dalam berpakaian. Maka kita dalam berpakaian hendaklah menghindari simbol-simbol pakaian-pakaian yang tidak menambah iman kita atau ketakwaan kita. Di dalam berpakaian pun, karena ada orang karena ikut-ikutan gaya ya, ikut-ikutan tren, sehingga dia memakai pakaian tertentu. Padahal boleh jadi pakaian itu adalah mungkin simbol dari kelompok tertentu yang kita tidak ketahui. Maka kita dalam memilih komunitas, memilih teman, ini harus benar-benar selektif ya. Terutama anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ini kan filternya belum baik, sehingga apapun yang ia lihat, apapun yang dengar, pokoknya dia serap semuanya. Seperti spons itu ya. Seperti spons menyerap apa saja, mau kotoran, mau minyak, itu semuanya terserap. Nah, anak kita pun juga demikian. Maka kita pilihkan buat anak kita ini kelompok, komunitas, termasuk sekolah. Sekolah itu kalau kita lihat gurunya punya akhlak kurang baik ya jangan kita masukkan. Ya. Kok di sini kok kumpulnya kok orang-orang yang bermasalah semua ya. Tentu kita lebih hati-hati. Nah, demikian Allah taala alam. Kemudian hadis berikutnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah.
wa idastunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Di sini Nabi SAW bersabda bahwa la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi kewajiban untuk berhijrah. Ya, karena sudah selesai. Hijrah tentu di sini dipahami dan disampaikan oleh Nabi ialah al-hijratu min Makkah ilal Madinah atau ila Yathrib. Itu begitu Fathu Makkah, maka sudah tidak ada lagi kewajiban untuk hijrah. Nah, bagaimana dengan makna hijrah yang ada sekarang, yang sering digunakan beberapa kalangan atau sahabat-sahabat kita? Nah, ada penjelasan beberapa ulama bahwa seseorang misalnya dia dulu di dunia hitam lalu taubat, kembali kepada ajaran yang benar. Terus mereka menyebutnya dengan nama al-hijrah. Nah, ini sebetulnya lebih tepat disebut dengan orang yang taubat, ya, dengan orang yang bertaubat, bukan hijrah. Sebab kenapa? Istilah hijrah ini dipakai oleh Nabi SAW itu memang ketika berpindah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Ethiopia atau Al-Habasyah, karena beliau pernah juga sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Tapi ketika Sayyidina Umar menjadi seorang muslim, tidak dikatakan dia hijrah, ya. Hijrah Sayyidina Umar dari kekufuran kepada keislaman, tidak distilahkan hijrah, ya, tapi ya Islam menjadi muslim. Nah, adapun kalau istilah sekarang ada pemaknaan baru, yaitu mungkin adalah suatu penegasan bahwa mereka sudah meninggalkan dunia lamanya kepada dunia baru. Tapi kalau kita kembali kepada mentaksil, yang kembali kepada mana aslinya, ya hijrah itu memang adalah peristiwa pada Nabi SAW ini. Adapun kalau istilah sekarang itu mungkin adalah pemaknaan baru yang terjadi. Nah, dikatakan bahwa tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah ini. Nah, walakin jihadun wa niyah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Ya, niat yang baik. Nah, kami mencari makna jihad ini, memang jihad ini selalu dalam Al-Qur'an itu paling banyak itu berdekatan atau bergandengan dengan fi sabilillah. Wa jihadun fi sabilillah, alladzina yujahiduna fi sabilillah, ya. Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad atau bermujahadah di jalan kami. Jadi kata jihad ini selalu bergandengan dengan fi sabilillah. Kemudian waniyah, tentu niat di sini adalah niat yang baik. Nah, kita bisa mengambil faedah dari kalam Nabi SAW ini, diantaranya ialah bahwa setelah hijrah ini, Nabi SAW hijrah setelah Fathu Makkah, maka yang mengiringi kehidupan seorang muslim ialah bagaimana agar mereka ini senantiasa punya semangat, ya, punya semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pengertian jihad dalam makna qital atau jihad dalam makna yang lebih luas. Ya. Karena tidak mungkin kalau ini hijrah kita jalankan sekarang, wah tentu di mana sekarang ini, kan? Indonesia misalnya mau hijrah, 200 penduduknya mau hijrah kemana? Nah, tentu tidak lagi relevan, ya. Kalau hijrah dalam makna berpindahnya sebuah penduduk seperti orang transmigran gitu, ya, tidak lagi relevan. Maka di sini ialah niat kita dalam hati kita inilah yang harus kita selalu tata dengan baik. Termasuk amal-amal kita, inilah yang kita tata, inilah yang kita perbaiki agar selalu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idastunfirtum fanfiru. Artinya seorang mukmin ini meskipun tidak ada hijrah, tapi jika suatu saat ada perintah, ya, ada perintah untuk berperang, perintah untuk melawan musuh, maka fanfiru. Meskipun sudah tidak ada hijrah, maka seorang mukmin ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau para pemimpin untuk turun, ya, menghadapi musuh, maka fanfiru, tidak boleh ditolak, tapi kita harus memenuhi seorang itu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di sini artinya bahwa penting bagi kita untuk menata, untuk memperbaiki niat kita. Ini semata-mata untuk lillahi ta'ala. Sebab seorang yang berniat dengan baik, niatnya baik, itu meskipun ia tidak mengerjakan perbuatan itu, maka ia mendapatkan juga kebaikan-kebaikan dari perbuatan itu. Nah, pada hadis berikut ini yang dari Abu Abdullah Jabir bin Al-Ansari, di situ dikatakan begini, bahwa beliau bercerita bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di sebuah peperangan. Ya, kalau gaza itu kan atau gazwah itu perang bersama Nabi, kalau syariah peperangan yang tidak disertai Nabi. Ya. Di mana Nabi SAW itu bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul marad. Nah, di Madinah itu ada sekelompok orang, sekelompok laki-laki, dari jalan, di mana masirtum masiran, di mana kalian tidak melihat mereka itu menempuh kalian tidak menempuh sebuah jalan, wala qata'tum dan tidak mungkin melewati sebuah lembah, kecuali kanu ma'akum, kecuali kelompok yang di Madinah ini selalu menyertaimu, hasabuhumul marad, padahal mereka ini sakit. Maksudnya begini, ketika Nabi SAW berperang, itu ada banyak sahabat yang menyertai beliau ikut berperang. Tapi juga ada sebagian sahabat itu tetap di Madinah. Nah, oleh Nabi SAW, sahabat yang di Madinah ini juga mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berperang. Ya, kok bisa? Karena mereka sakit. Mungkin selama ini perang-perang sebelumnya dia ikut, tapi karena ada uzur, ya, karena dia sakit atau ada halangan yang dibolehkan oleh syar'i, maka dia tidak berangkat berperang. Ya. Maka Nabi SAW mengkategorikan dia sebagai orang yang ikut berperang, seperti orang yang ikut berperang. Ya. Seperti halnya kita sudah kebiasaan sholat subuh, lalu suatu saat hujan. Ya, biasanya kita ke masjid, lalu hujan turun. Maka kebiasaan kita ini menjadi tercatat meskipun kita tidak mengerjakannya karena sudah terbiasa. Kebiasaan bersedekah lalu terhenti karena suatu sebab, maka Allah mencatat kebiasaan harian kita bersedekah ini meskipun tidak kita kerjakan. Inilah salah satu faidah dari niat yang baik dan amal yang selalu dikerjakan secara terus-menerus. Ya. Hadis di atas tadi itu diterangkan di hadis yang lain dari Anas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, raja'na min ghazwat Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bercerita bahwa Nabi pernah selesai perang Tabuk, ya. Lalu Anas bercerita ini bahwa Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana hasabahumul udhur. Jadi ada di Madinah ini, ya, seperti makna yang pertama, di Madinah ini beberapa sahabat-sahabat Nabi atau satu kaum tidak ikut berperang tetapi mendapatkan pahala peperangan, pahala jihad. Sebabnya apa? Karena ada uzur. Andaikan nggak ada uzur, dia akan ikut berperang. Ya, inilah salah satu faidah dari yang namanya amal soleh yang selalu kita lakukan secara terus-menerus dan rutin kita kerjakan dan dengan niat yang baik. Demikian mungkin dapat kami sampaikan, ya, sebagai kesimpulan dari hadis ini, ya, diantaranya bahwa niat itu bisa mengistimewakan sebuah perbuatan yang sifatnya sepele, ya. Ya. Suatu perbuatan yang sifatnya sederhana itu bisa menjadi istimewa jika disertai dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang besar tapi jika disertai dengan ketidakikhlasan kepada Allah, niatnya riya untuk mengerjakan sesuatu, maka dia akan menjadi turun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin itu dalam hadis lain itu niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya.
Tentu makna hadis ini tidak berarti bahwa yus enggak usah ngelakoni, yus niat wae kan, enggak. Bahwa seorang mukmin niatnya itu sudah cukup baginya ketika ia ikhlas, meskipun dia tidak mengerjakan karena satu hal dan lain hal. Mungkin tidak sanggup atau tidak sempat, atau mungkin belum ia kerjakan sudah wafat. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa Tasu'a 9 Muharram beliau enggak sempat mengerjakan, lalu beliau wafat. Itu beliau sudah mendapatkan pahalanya ini, apalagi umatnya mengerjakan semuanya. Nah, maka mengerjakan puasa 9 Tasu'a ini, 9 Muharram ini, maka tentu Nabi SAW mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus dari amal-amal dari umatnya. Demikian Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati, semua amal-amalan hati yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan membimbing kita senantiasa ikhlas dalam semua hal. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.